Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safi Rahmah, NIM 18081051176. Saya dari kelas E, semester 4, jurusan Tadris Matematika, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di video ini saya akan menjelaskan tutorial cara membuat jaring-jaring balok dan mencari luas permukaan balok menggunakan aplikasi GeoGebra. Terlebih dahulu, pastikan teman-teman sudah menginstal aplikasi GeoGebra-nya ya. Langsung saja kita akan memulainya. Kita perbesar lembar kerjanya terlebih dahulu. Pertama-tama kita akan membuat slider panjang dan slider lebarnya. Langsung saja ke menu slider, lalu klik di lembar kerja. Pertama kita akan membuat slider panjang dengan minimalnya 0, maksimalnya 5, dan increment atau kenaikannya 1, lalu oke. Selanjutnya kita akan membuat slider lebar. Ketik lebar, lalu minimalnya 0, maksimalnya 5, dan incrementnya 1, lalu oke. Selanjutnya kita akan membuat ruas garis menggunakan segment with given length. Klik di titik 0,0, lalu kita ketikkan panjang, lalu oke. Selanjutnya kita akan membuat lingkaran menggunakan menu circle with center and radius. Lalu kita klik di poin A dan kita ketikkan lebar, lalu oke. Selanjutnya kita akan membuat garis yang saling tegak lurus dengan garis AB menggunakan menu perpendicular line. Lalu kita klik di AB, lalu kita geser ke titik B. Selanjutnya kita akan membuat garis yang sejajar dengan garis AB menggunakan menu parallel line. Lalu kita klik di garis AB, lalu kita geser sehingga membuat titik C. Selanjutnya kita akan membuat titik perpotongan garis G dan garis H menggunakan menu intersect, lalu kita klik di perpotongannya dan di situ akan muncul titik D. Agar lembar kerja terlihat rapih, di sini saya akan menghilangkan garis G, garis H, dan lingkaran dengan cara klik kanan, lalu klik show object pada garis G, garis H, dan lingkaran. Selanjutnya kita akan menghubungkan titik C, A, B, D menggunakan poligon. Ke menu poligon, lalu titik C ke titik A ke titik B ke titik D, dan titik D ke titik C. Karena alas dari balok merupakan persegi panjang, maka di sini saya akan mengatur panjang dan lebarnya. Di sini saya akan membuat panjangnya menjadi 4 dan lebarnya menjadi 2 dengan cara menggeser slidernya. Selanjutnya kita akan munculkan lembar kerja 3 dimensi dengan cara menu view, lalu kita klik 3D grafik. Maka lembar kerja 3 dimensi akan muncul pada layar sebelah kanan.
Di sini saya akan merapikan slidernya agar terlihat dengan menggeser ke arah kiri. Selanjutnya kita akan membuat slider tinggi dengan cara ke menu slider, lalu klik ke lembar kerja, lalu ketik tinggi dengan minimalnya 0, maksimalnya 5, dan increment atau kenaikannya 1, lalu oke. Selanjutnya kita klik pada lembar kerja 3 dimensi, lalu kita akan membuat tinggi balok menggunakan menu extrude to prime or cylinder, lalu klik persegi panjang pada 3 dimensi dan ketik tinggi, lalu oke. Maka balok terbentuk. Selanjutnya kita akan membuat jaring-jaring balok. Langsung saja ke menu net dan kita klik bangun ruang baloknya pada 3 dimensi, maka langsung terbentuk jaring-jaring balok. Di sini saya akan zoom out layar 3 dimensinya agar jaring-jaring lebih terlihat jelas. Begitupun di lembar kerja 2 dimensi. Kita bisa putar dari segala arah pada lembar kerja 3 dimensinya. Pada lembar kerja 2 dimensi terlihat slider I yang merupakan slider jaring-jaring yang bisa membuka dan menutup jaring-jaringnya. Di sini kita juga bisa mewarnai sisi-sisi pada balok. Langsung saja klik sisinya, lalu kita akan mewarnainya menjadi warna kuning. Kalian bebas mau memilih warna apapun. Dan satu sisinya saya akan memberi warna hijau. Kita pun bisa membuat animasi agar jaring-jaring balok bisa membuka dan menutup dengan sendirinya. Arahkan kursor ke slider I, lalu klik kanan, lalu klik animation on. Kita juga bisa menghentikan animasinya dengan cara klik slider I, lalu klik kanan, lalu klik animation on. Maka animasi akan berhenti dengan sendirinya, lalu kita kembalikan ke posisi semula. Oke, selanjutnya kita akan mencari luas permukaan balok yang sudah kita buat dengan cara ketik pada input bar rumus luas permukaan balok, yaitu luas permukaan tanpa spasi sama dengan 2 dikali dalam kurung panjang dikali lebar ditambah dalam kurung panjang dikali tinggi ditambah dalam kurung lebar dikali tinggi.
Lalu langsung saja tekan enter. Maka didapat luas permukaan baloknya 40 dengan diketahui lebarnya 2, panjangnya 4, dan tingginya 2. Kita nantinya akan menampilkan luas permukaannya pada lembar kerja 2 dimensi, yaitu ke menu teks, lalu kita ketik luas permukaan sama dengan 2 kali dalam kurung ke menu objek, lalu kita klik panjang dikali ke menu objek, lebar, tutup kurung, ditambah buka kurung, ke menu objek, panjang dikali ke menu objek, tinggi, tutup kurung, ditambah dalam kurung, ke menu objek, lebar, dikali ke menu objek, tinggi, tutup kurung, sama dengan ke menu objek, luas permukaan. Lalu kita klik OK. Maka luas permukaan terlihat pada lembar kerja 2 dimensi. Kita akan mewarnainya agar terbaca lebih jelas lagi. Di sini saya akan memakai warna kuning. Kita geser ke tengah lebih sedikit agar terlihat. Kita juga bisa memperbesar ukuran teksnya ke medium. Kita juga bisa menggeser slidernya sesuai yang kita inginkan. Secara otomatis juga luas permukaan pada lembar kerjanya akan mengikuti. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam angka.